Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Daily Mindfulness kita ya. Oke, kali ini kita akan bersama-sama dengan Susyung Haflay dengan topik 6 indera part 2 ya. Jadi kelanjutan dari yang lalu ya. Kalau teman-teman ingat, yang lalu kita belum sempat selesai. Jadi hari ini akan dilanjutkan ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berlatih nafas seperti yang diajarkan oleh Susyung Hengki ya. Kita nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, perutnya dikembungkan, lalu tahan sedetik, lalu nafas keluar. Ya, oke, kita sama-sama ya. Kita akan ambil sampai dengan hitungan 100 ya. Oke, mata dipejamkan, kembung, kempis, kembung, kempis. In 2, 3, 4, 5. Out 7, 8, 9, 10. In 12, 13, 14, 15. Out 17, 18, 19, 20. In 22, 23, 24, 25. Out 27, 28, 29, 30. In 32, 33, 34, 35. Out 37, 38, 39, 40. In 42, 43, 44, 45. Out 47, 48, 49, 50. In 52, 53, 54, 55. Out 57, 58, 59, 60. In 62, 63, 64, 65. Out 67, 68, 69, 70. In 72, 73, 74, 75. Out 77, 78, 79, 80. In 82, 83, 84, 85. Out 87, 88, 89, 90. In 92, 93, 94, 95. Out 97, 98, 99, 100. In, out. Oke teman-teman, silakan dibuka matanya.
Terima kasih. Kita sudah menyatukan hati dan pikiran kita. Sekarang kita welcome ke Sesung Hoklai. Silakan Sesung Hoklai. Sesung Hoklai belum di unmute. Ya, Ya. Pak, terima kasih. Bisa share screen ya, Sesung? Saya gelap ya ini ya? Gelap Jelas. ya? Jelas ya? Jelas. Nggak terlalu gelap ya? Oke lah. Tadi saya pikir mau nyalain lampu lagi supaya lebih terang gitu. Ntar katanya terlalu bercahaya. Oke. Baik, selamat malam saudara-saudari semuanya, teman-teman, Bapak Ibu, Sesiung Sece semuanya ya. Jadi jumpa lagi dengan Sesung Hoklai. Ya, jumpa lagi dengan saya Hoklai ya. Jadi kita di kegiatan ini sama-sama belajar. Ya, saya walaupun narasumber tapi saya juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi apa yang saya sharingkan malam ini juga Sesung Sece atau Bapak Ibu semuanya bisa memberikan komentar-komentar, masukan-masukan dan juga sharing bersama ya. Demikian agar kita semua bisa lebih berinteraksi berinteraksi sehingga kita akan lebih sama-sama merasakan manfaatnya gitu ya, Bu Willing ya. Ya, jadi semuanya. Nah, baik. Yang lalu saya pernah sudah sharing mengenai 6 indera ini, yaitu mengenai 6 indera ya 6 indera itu ya 5 indera dan ditambah 1 pikiran ya. Jadi 6 indera. Jadi kalau inderanya sendiri sih cuma 5 ya. Tetapi saya sebut 6 indera karena yang 1 itu pikiran. Pikiran juga termasuk indera pikiran. Nah, jadi demikian. Jadi kita refleksi ya ke belakang dulu feelingnya. Flashback dulu ya. Kita flashback dulu ke belakang. Ya, jadi di sini saya waktu itu ada mengutip ini ya, sebetulnya ini ya, bukan hasil pikiran sendiri nih. Jadi indera merupakan organ yang penting dalam kehidupan manusia. Indera memiliki peran yang berbeda-beda dalam menangkap objek yang berasal dari lingkungan sekitar. Masing-masing indera bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan objek yang diterima. Indera. Selanjutnya, objek tersebut akan menghasilkan respon dari kesadaran pikiran yang dimiliki oleh seseorang. Respon dari pikiran tersebut dapat berupa respon negatif dan respon positif. Respon negatif dari pikiran menjadi perbuatan salah, sedangkan respon positif berupa tindakan benar. Ya, jadi ini yang waktu itu saya lupa nih, saya kutip dari mana ya. Jadi demikian. Nah, yang lalu kita pernah membahas tentang mata dan telinga ya. Jadi indera kita, mata dan telinga ini memang yang ya semua sama lah, vital juga ya, tetapi ini yang lebih sering sering dibahas ya, mata dan telinga ini, karena mata kita melihat banyak hal. Ketika banyak hal melihat, kita akan menjadi tertarik, memiliki keinginan, menjadi suka, menjadi tidak suka karena mata itu ya, melihat. Lalu timbul ya pikiran-pikiran, makanya pikirannya timbul karena itu, perasaan-perasaan juga timbul. Nah, di situ biasanya sering ada gejolak-gejolak. Kenapa? Karena mata dan telinga kita sebetulnya juga udah dari kecil tuh sepertinya diajarin ya. Sepertinya diajarin sama orang tua ya, kalau kita melihat sesuatu yang begini nih nggak bagus, atau yang begini nih bagus gitu ya. Yang ini warnanya merah, yang ini warnanya hijau, kan semua diajarin tuh. Jadi kalau warna itu dulu yang hijau dibilangnya kuning, yang kuning itu atau sebutannya gitu ya, sampai sekarang kita juga akan tetap memegang itu yang diajarin ya. Itu kebenaran yang diajarin oleh orang-orang tua kita. Seperti telinga mendengar ya suara yang merdu tuh yang begini. Itu karena penilaian kita ya, penilaian kita, kadang-kadang penilaian kita sama penilaian orang di negara lain bisa berbeda loh ya.
suara yang seksi itu yang begini katanya, serak-serak basah. Nah, itu kan kalau kita bilang suara serak-serak basah gitu kok seksi atau kok bagus sih gitu ya. Nah, jadi ada yang nggak biasa gitu ya. Ada orang yang melengking suaranya, oh melengking itu bagus katanya, itu suaranya tinggi berapa oktav gitu kan. Ada juga aduh suara melengking sakit. Jadi itu kebenaran relatif. Jadi kita punya unconscious mind itu memang sudah diisi ya dari kecil ya. Jadi kalau malam ini saya mau mulai ke hidung ya, penciuman. Nah, penciuman juga kan kita juga diajarin kalau penciuman, oh kalau yang ini namanya Wangi. bau, yang ini wangi ya, yang ini bau loh, yang ini nggak enak loh baunya ya. Baunya bau apa ini katanya? Bau apek katanya, bau ini. Nah, tapi kalau yang waktu kecil kita mencium bau itu dibilang, nah ini yang wangi nih. Kalau wangi itu yang ini begini ya, dikasih cium yang umpamanya apa yang basi dibilangnya wangi juga. Nah, kita akan menganggap itu suatu kebenaran bahwa itulah Jadi dia wangi. Susyung Hah? saya pengen tanya, Hmm, kalau misalkan ya, kita nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada orang tua yang ngasih tahu yang mana yang bagus, yang mana yang wangi, hmm, yang mana yang enak didengar gitu. hmm. Kira-kira kita jadinya apa ya sekarang ya? Nah, jadi semuanya sama aja ya. Sama aja dia nggak ngerti. Mencium bau ya bau aja dia bilangnya. Nah, Mungkin lebih baik mindfulness. ya, jadi kita nggak Kalau nggak lebih menilai baik ya? apa enggak, saya nggak bisa ngomong nih. Jadi kita nggak Karena di menilai dalam ya? Karena kita hidup kan di dalam kehidupan yang sekarang ini ya, Ibu Wiling ya, itu kita tuh ada norma-norma yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau yang Betul. bau itu kita bilang nggak bau, itu mah orang malah bingung nih orang kenapa ya? Ada yang salah kayaknya nih orang ini. Iya Akan juga ya. tetapi, akan tetapi spiritual atau mindfulness dia diajarkan untuk melihat dengan lebih jernih. Jadi tidak menilai-nilai dengan rasa tidak suka atau rasa suka karena itu kemelekatan yang membuat orang menjadi apa sih namanya menjadi membanding-bandingkan dan nanti muncul muncul ketidaknyamanan. Nah, itu seperti mencium bau ya, mencium bau. Karena apa mencium bau, baunya ini bau apa nih? Ya. Jadi sebetulnya parfum juga bau disebutnya. Baunya, parfum itu bau, ada baunya kan. Yang disebut bau itu kan ada sesuatu yang ada eh, ya bau atau harum lah, ya sama lah. Harumnya parfum, tapi mohon maaf gitu ya, yang harumnya yang dari toilet juga harum juga gitu. Ya, ya harumnya ya, teman kita udah tahu oh harumnya itu begini, harumnya itu begitu. Karena memang dari kecil ya. Jadi dari kita punya unconscious mind atau alam bawah sadarnya itu udah tertanam. Jadi Nah, sehingga Susyung, ya tadi kan Susyung bilang ya, kalau kita mindfulness harusnya kita jadi tidak apa, melekat oleh rasa suka dan tidak suka ya? yang saya pahami demikian ya. Tapi Berarti kalau sekarang kita sebagai orang dewasa, kan kita udah belajar nih dulu. Sekarang kalau kita bicara dengan anak-anak kecil, jadi kita boleh bilang bahwa yang ini bau, yang ini wangi, tapi tanpa memotivasi mereka untuk merasakan nah suka yang berlebihan ataupun nah tidak suka. atau menimbulkan mereka yang ini bau nih, jangan jangan mau jangan cium-cium gini. Nah, itu kan menimbulkan dia ada kebencian terhadap bau. Nah, ada Iya, tanpa ketidaksukaan. sadar ya. Iya, betul. Itu kan Dan itu ditanamkan kan ke alam bawah sadar dia sehingga kemelekatan nanti dan menjadi penderitaan ya. betul, Cece. Akhirnya nanti dia asal nyium itu, "Duh, bau amat sini. Aduh, apa sih? Apa sih?" Dia kayaknya udah panik atau apa gitu. Ada yang bisa panik loh, Cece. Ini Jadi bereaksi berlebihan artinya ya. reaksi berlebihan, betul. Jadi ada juga kan yang suka jadi timbul fobia gitu kan. Ada yang mungkin dia takut bau, ada yang takut keramaian, ada takut ketinggian, ada yang takut di ruangan yang sempit, ada yang takut di tempat keramaian, macam-macam. Karena apa? Itu mungkin juga ada hubungannya dengan alam bawah sadarnya dulu waktu dibajak jalan sama orang tuanya di tempat keramaian. Hati-hati lu di sini kan ramai ya, nanti hilang lo ya, awas lu kalau hilang ya. Nanti kamu harus pegang tangan mama terus ya, awas ya jangan kemana-mana. Nah itu kan didoktrin atau dijejelin ke alam bawah sadar sehingga anak takut. Ya rame ya, waduh nanti ada penculik ya, oh nanti ada gini ya. Jadi setiap kali nanti waktu dia ke tempat rame,
dia akan Panik. rasa nggak nyaman, ada rasa takut. Nah gitu. Makanya itu yang saya pahami ya, belajar mindfulness kita harus betul-betul memahami bahwa itu ya apa namanya tidak demikian ya. Jadi pembahasan Sesiung ini membuka pikiran kita bahwa dalam kita, terutama untuk anak-anak ya, Mm-mm, kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai betul. nanti itu masuk ke bawah sadar mereka, membuat mereka yang sangat tidak suka atau Mm, sebaliknya sangat suka gitu. betul. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita sudah eh, apa ya, menjadi Menjejali penyebab, mereka dengan racun itu ya. iya, iya, Ya, kalau istilah saya ya menjejali mereka dengan racun, kita udah meracuni mereka, meracuni pikirannya gitu kan. iya. Jadi kan Sebenarnya kalau segala sesuatu alamiah ya, yang wangi alamiah, ya yang bau juga betul. alamiah gitu. Betul. Jadi wangi, oh ini apa? Oh ini wanginya parfum. Ini wangi apa? Oh ini wanginya kembang sepatu. Oh ini kembang ini. Oh ini wanginya apa? Oh ini wanginya urinoir. Ini harumnya rasa apa harumnya urinoir dari toilet sana gitu. Oh gitu ya. Ya udah gitu aja, jangan. Iya itu memang tuh waktu baunya itu gini, paling sebel kalau udah kecium bau begini, nggak enak makan, nggak enak ini, waduh, nggak enak makan. Jadi besok-besok waktu makan mencium bau itu aja nggak enak makan dia. Jadi kalau mau jadi dokter gitu kan, wah repot itu ya. Mau jadi dokter, jadi apa-apa, bau formalin, dia bilang nggak enak, ini itu. Nah, kenapa dokter habis dari ruang mayat, makan tetap oke-oke aja makan gitu. Coba kalau kita habis dari ruang mayat, keluar, makan kayaknya, apalagi kalau pegang-pegang, ada pegang-pegang, itu ada formalin, baunya kayaknya, waduh, baunya kayaknya nggak hilang-hilang lu. Oh iya, ada juga ya, waktu itu kemarin tuh saya di Kamal Muara kan, Baksos ya, kan jalannya melewati pelelangan ikan tuh. Jalanan itu basah, ya, basah dan bau ikan banget. Jadi ada sisi, waduh, baunya kayak begini, amis. Ini sepatu gua kalau kena injek ini bisa 3 hari nggak hilang-hilang nih baunya tuh. Belum, belum pasti aja dia bilang nih 3 hari bisa nggak hilang-hilang nih baunya nih katanya. Jadi ada rasa seperti kayak gitu. Kenapa? Ya saya ketawa aja, enggak lah saya masuk itu. Iyalah amis begini katanya. Ya pulang ntar dicuci. Hilang nggak ya kata dicuci? Ya hilang lah gitu. Nah tapi dia berpikir kayaknya ini susah hilang gitu. Karena amisnya begitu pekat gitu ya, begitu sangat amis. Nah seperti itu. Jadi kita sering menjadi apa? Akhirnya ya ketakutan ini itu ya. Jadi hidung kita juga. Terus ada lagi kalau yang apa? Kalau apa hidung itu kan namanya penciuman. Jadi selain mencium harum itu kan juga hidung kita bisa mencium harumnya sate ya kan, harumnya ini, harumnya oh kalau begitu ada ini, mah ini harum apa nih? Kalau mamanya kan udah tahu, udah pengalaman. Oh itu harumnya sate babi. Nah, kan gitu. Ini, mah ini harumnya apa ini? Oh itu harumnya pedagang apa roti panggang lagi panggang roti umpamanya. Oh ini harumnya kopi. Nah itu dia cuma biasa aja, cuma jadi nggak dibilang enak nggak enak atau suka nggak suka. Kasih taunya seperti itu. Itu mindfulness kita melihat dengan apa adanya sehingga kita tidak di apa mendasari penciuman kita, penglihatan kita, pendengaran kita dengan hal-hal yang negatif. Kita malah sebaiknya responnya positif, kan begitu. Jadi mindfulness itu membuat kita menjadi selalu bisa mengupayakan positive thinking, positive speaking, ya kan, positive doing positif gitu loh. Jadi itu semua yang saya pahami ya. Jadi apa belajar sama si Sung Hengki kan juga begitu ya bahwa hati-hati ya dengan apa yang kita ucapkan secara terus, secara intens atau secara kontinu. Kontinuitasnya terjaga sering-sering. Tiap kali anaknya dibilangin begini, tiap kali bilangin begitu, tiap kali bilangin, betul-betul anak itu akan menjadi demikian. Akan apa menerimanya, menyerapnya, menjadikannya itu suatu kebenaran. Jadi kalau jangan jangan naik-naik di atas tinggi-tinggi begitu, jatuh nanti mati loh, jatuh nanti begini loh. Nah, jadi anak itu ketika melihat ketinggian takut ya. Mama pesan dari dulu kalau naik tinggi-tinggi bisa mati saya jatuh. Nah,
Jadi begitu naik tinggi gemeteran dia. Karena dari unconscious mind-nya ngirim signal tuh ke pikiran, "Hei, tinggi-tinggi mati lu nanti, mama bilang apa?" Kira-kira begitu ya, Susi ya, Bu Hileng, benar nggak gitu? Betul ya? Iya, Jadi, Susyung. nah ada Susung Seci lagi yang lain yang mau merespon atau memberikan ini lagi dulu. Nah ini kan harus respon yang positif nih. Tuh ada Ibu Asien tuh udah muncul nggak gambarnya tuh senyum-senyum. Ya. Ibu Asien Siung, kan malam telinga. Siung, Ah, malam Siung. malam. Mau tanya Siung, Ini mau suara tanya. siapa? Suara Gunawati ya? Iya Siung. Oh iya. Oke, silakan. Selamat malam Siung, Lebih selamat kenal tuh, malam Susu Bapak Gunawati Ibu. udah lama menghilang tuh. Oh, Ini menghilang kemana sih, Cie? Siung, Sekarang kita temukan kembali dong ya. Iya. Siung, saya mau tanya Siung. Saya juga suka begitu orangnya Siung. Anak saya kan kakinya selalu kotor. Saya bilang gini, aduh kakinya dicuci kali gitu. Itu gimana tuh Siung? Ya, memintanya cuci kaki tentu oke ya. Oh kakinya kotor dicuci ya, gitu. Cuci supaya bersih ya. Nanti kalau kotor kan ada kuman atau ada apa. Bicaranya ya biasa aja gitu lu, nggak seperti takutin. Ya, cuci ya kotor begitu. Nanti lu kalau ada kumannya lu habis lu nanti kakinya begini, nanti kakinya busuk gini-gini. Apalagi anaknya masih kecil baru 4 tahun 5 tahun gitu kan. Waduh, anak itu langsung bisa gemeteran tuh ketakutan. Nah, Siung, takutnya di bawah alam sadar dia begini, mama cerewet banget sih gitu, Siung. Iya, iya. Kalau itu sih nggak di bawah sadar, kali disadar. Kalau iya, kalau dia bisa ngomong cerewet itu bukan di bawah sadar tuh, itu sadar bener. Oh gitu ya Siung ya. Habis nggak pernah ngerespon gitu Siung. Oh, anaknya itu umur berapa anak itu? Itu anak cucu. Anak saya udah gede Siung, tapi kelakuannya kayak anak kecil, saya juga bingung. Oh, nggak mungkin Jadi saya selalu menganggap dia kecil kali, sebetulnya dia nggak kecil lagi gitu kan. mungkin ya Siung ya. Ya. Makanya kalau mindfulness ini ya itulah saya banyak pertanyaan masalah anak jadinya. Nah, itu. Coba yang lain ada yang mau kasih komen atau barangkali ada kisah yang bisa dipakai untuk ini atau masukan-masukan? Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Boleh? Di Ayo sini teman-teman. Ya kita ada banyak kan di sini partisipannya nih. Ada Jadi yang mau kali ini Susyung ya kita memang bahas mengenai 6 indera, tapi itu membuka kesadaran kita ya bahwa kita harus hati-hati dengan indera kita dan tapi juga dengan pemahaman bahwa itu bisa efek ke orang lain dan mengakibatkan hal yang negatif, itu membuat kita juga jauh lebih hati-hati lagi ya. Karena kan kita dapetin satu pemikiran yang baru, pengertian yang baru gitu loh. Nah, ini ada Susung Widodo nih. Susung Widodo, ini seorang pengamat nih Susung Widodo ini. Waduh. Coba kasih masukan Susung Widodo. Udah sampai rumah, Dok? Belum, masih di jalan kali. Baru nyampe deh, mungkin lagi. Oh, baru nyampe. Lagi mandi nih. Ibu Ria mungkin? Ya. Iya, kita kan diberikan 6 indera. Tadi saya mau echo, Hileng Seci bilang harus kita pergunakan dengan baik dan bijaksana, gitu ya. Iya. Seci. Iya. Ya, kalau menurut pengalaman saya, kadang-kadang rasa kekhawatiran kita sebelum kita teruskan, kita sampaikan kepada kepada anak kita terutama atau cucu ya, yang sekarang itu kita harus mentelaah dulu gitu, apakah perlu nggak ya? Takutnya tadi yang sebagai Hoklai Sisyung katakan, dia jadi takut, serba ketakutan gitu, itu kan juga nggak baik ya.
dia takut seperti ini karena ini tadi naik tangga takut jatuh. Jadi dia mempunyai pemikiran, aduh ntar gue jangan-jangan jatuh nih ya seperti ini. Jadi akhirnya jatuh beneran begitu. Jadi kita lebih baik menanamkan rasa percaya diri dia, memberitahukan bahwa memang harus berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, mungkin akibatnya ada akibatnya seperti ini. Jangan bilang, langsung jatuh gitu ya. Itu menurut pengalaman saya sih. Bagaimana men-treat anak-anak dan cucu. Kan, En? Ya, jadi kan memang jadi dari 6 indera ini bisa berkembang bagaimana men-treat anak dan cucu, bagaimana kita berperilaku ya, itu kan juga termasuk supaya kita bisa lebih aware ya, lebih waspada dan bisa lebih mindful ya dalam berucap berkata-kata. Jadi melalui mulut kita, melalui indera mulut kita itu kan berkata-kata menyampaikan sesuatu kan juga menggunakan mulut ya. Jadi betul-betul ketika menggunakan ucapan kata-kata tadi seperti Ria, Ibu Ria bilang, kita harus menelaah lagi apakah ini memang cocok untuk saya sampaikan kepada anak yang usia sekian atau yang usia sekian gitu kan. Ini udah nggak kecil lagi. Bagaimana sih cara kita berkomunikasi sebaiknya dengan anak yang umur segini gitu ya? Atau kalau anak umur yang baru berapa tahun gitu kan juga semuanya ada cara-caranya. Kan ada ilmu-ilmu parenting gitu ya. Bagaimana berkomunikasi dengan anak ya. Jadi cara mendidik anak. Semua itu jadi ada kait mengait ya. Jadi ada kait mengait. Makanya dari 6 indera ini dari mata, telinga, kan karena kita juga sering melihat, ada kejadian-kejadian, sering mendengar. Nah itu. Jadi ketika melihat dan mendengar kita harus selalu berhati-hati dalam merespon. Ya, jadi bukan cuma itu aja. Kalau melihat, mendengar kita harus hati-hati juga dengan keinginan-keinginan kita yang muncul. Ya, melihat ini muncul keinginan itu, melihat itu muncul keinginan ini. Itu pasti ada ya, pasti ada. Nah, responnya itu ketika keinginan itu muncul, kalau kita aware, kalau kita mindful, oh itu ya keinginan itu muncul hanya karena nafsu ingin memiliki. Sebetulnya saya nggak butuh kok ya gitu. Umpamanya setiap kali melihat tulisan diskon 70%, hati diklik-klik kepengen beli. Kan gitu, bisa begitu kan ya. Mendengar katanya, di sono lagi ada diskon ini. Waduh, buy one get one free gitu. Waduh. Mendengar aja belum melihat terkilik-kilik juga. Di mana tuh? Di mana tuh? Pengen dong. Nah, gitu kan. Mencium. Wah, ada suara tik tik tek tok sate ya, mencium baunya lagi, kayaknya tadi udah makan tapi sekarang kok lapar lagi gitu ya. Nah itu kan kita menjadi, kalau nggak waspada kita menjadi orang yang mau terus memuaskan diri ya, jadi mau memuaskan diri, mengekspresikan keinginannya, kemauannya harus dipuaskan ya. Panggil tukang satenya, pesan 10 dulu, pesan 10, udah makan, wih enak lu ya, wah cukup, pesan lagi, bang jangan kemana-mana, tunggu, pesan lagi 20. Nah itu kan seperti itu. Atau duren, ada orang makan duren tuh gila-gilaan ya, sampai begitu banyak bisa makan, nggak puas, wah enak, buka lagi, enak, buka lagi, sampai nanti aduh pegang-pegang perutnya, wah kenyang, besok tahu-tahu gula darahnya naik tinggi. Nah itu kalau kita nggak aware, kita akan mengikuti nafsu keinginan itu sehingga kita akhirnya membuat susah tubuh jasmani kita. Padahal kita juga udah belajar sama Pak Antoni, Sesung Antoni, bahwa kita harus menyayangi organ-organ tubuh kita. Perut kita harus disayangi. Bukannya kalau disayangi dikasih makanan banyak-banyak, bukan begitu ya. Sama seperti kita menyayangi anak, bukannya langsung dikasih duit banyak-banyak, terserah dia mau ngapain, bukan begitu kan. Jadi tubuh kita juga harus disayangi, mah kita harus disayangi, pencernaan kita harus disayangi, masukkanlah makanan-makanan yang bermanfaat. Nah, pikiran kita juga harus disayangi, masukkanlah materi-materi yang bermanfaat. Jadi kalau ada yang kurang bermanfaat, mau masuk dari telinga, dicegah, dari pikiran dicegah, dari mata dicegah, dari hidung dicegah. Bagaimana mencegahnya? Mindful, dengan awareness, dengan mindfulness. Oh, kita tahu. Mindful itu kan, oh kita tahu, oh ini artinya dia sedang menguji kita nih. Ini menguji.
Wah harum nih hidung kita ini, memang hidung kan memang mencium harum. Ya bukan salah hidung, yang salah adalah ketika harumnya masuk ke hidung, pikirannya, perasaannya bermain. Nah itu bermainnya apa? Waduh, ini tukang sate ini si Acong sate babinya nih udah lama nggak makan. Ya kan begitu ya. Jadi kadang-kadang kadang-kadang nggak ada baunya juga karena udah pernah mengalami makan sate babi di mana yang enak, sate babi di Kapuk misalnya, lagi sedang santai-santai tetap pikiran cium, mikirin sate babi, udah lama nggak makan sate babi di Kapuk, yuk pergi yuk. Nah itu kan, wah padahal udah malam, biasanya kan tubuh kita udah nggak perlu lagi dimasukin berbagai macam makanan, tetapi karena nafsu keinginan yang muncul, kita tidak mindful, tetapi menuruti kemauan, menuruti keinginan, menuruti hasrat, lalu kita melakukannya, mengekspresikannya dengan memberikan, mencari kepuasan-kepuasan, kenikmatan-kenikmatan dari benda-benda, dari makanan-makanan yang kita sukai. Seperti itu. Ya, sampai di sini gimana? Ini baru telinga, mata, dan hidung. Nah, ya. Oke, kalau belum ada yang mau itu, kita lanjut lagi ke lidah. Nah, lidah nih. Mulut. Mulut udah dong ya, mulut, lidah juga ya. Lidah juga termasuk mulut. Nah, tadi jadi hidung, mata, mulut, telinga. Kemarin mata sama telinga, mulut belum ya. Mata sama telinga tadi hidung. Nah, sekarang lidah, mulut, betul. Nah, itu mulut ya. Mulut ini sering berucap kata-kata yang tadi ya mengajak anak apa itu termasuk mulut ya, ini mulut udah ya. Jadi mulut ngajar anak apa segala itu menggunakan mulut. Selain itu juga mulut kita itu kepengen mengecap yang nikmat-nikmat. Kalau kurang nikmat ya, kurang pedas, kurang gila pedasnya, nggak puas, mau pedas gila ya. Ada pedas gila, ada pedas mati lagi. Ini orang sekarang ini luar biasa ya. Jadi makannya itu semakin mau yang ekstrim-ekstrim. Nah itu. Jadi sadar nggak sih bahwa makanan yang ekstrim itu nanti akhirnya bisa merusak pencernaan. Bukan mau mencari sensasi. Jadi kadang-kadang manusia itu nggak cukup dengan nikmat saja, mau sensasi lagi, mencari sensasi yang sensasional. Berita yang didengar juga maunya yang sensasi. Kalau berita yang biasa-biasa, berita apa? Oh, berita itu orang suci lagi bagi paket. Aduh, itu mah biasa. Berita apa? Teddy Minahasa jual barang bukti sabu. Dia udah padahal udah jadi apa itu namanya? Kapolda. Nah, ini seru nih tuh. Jadi yang sensasional, menarik. Ya, mungkin si Sung Widodo nih yang di bidang publikasi nih, yang Sureng itu ini tahu nih, paham banget nih manusia-manusia senang yang sensasional. Ya, jadi mau mendengar, melihat segala sesuatu yang sensasional. Jadi seperti mengecap makanan juga begitu, mencari terus makanan-makanan. Makanya kuliner itu sangat menjadi trending ya. Kuliner kemana-mana, orang TikTok makan di mana TikTok. Padahal dia makannya nggak enak ya, tetapi dia apalagi di TikTok dia makan, wah, nikmat, nikmat. Begitu TikToknya dimatiin, pada dia lepahin, waduh, pahit banget, pahit banget. Tapi yang beredar nanti di TikTok itu kelihatan orangnya lagi mermelek, nikmat banget katanya. Nah itu publikasi bisa bohong nggak? Hoax bisa, fake, palsu, bohong, karena itu dibuat oleh para influencer. Coba ke sono ya, tahu-tahu, kecele gitu kan, nah gitu loh. Seperti itu. Jadi itulah dia. Makanya kita membangun, kita punya kewaspadaan sehingga kita bisa lebih mindful, kita menjadi orang yang lebih tenang, tidak mudah bergejolak. Karena pintu masuk ini yang ketika masuk materi-materi yang kira-kira akan membuat gejolak-gejolak itu bisa dikendalikan, bisa dikelola. Nah, mindfulness kan mengelola pikiran dan perasaan kita. Karena pintu masuk ini tidak bisa dikelola nih. Maksudnya bisa dikelola, tetapi
nggak bisa secara apa namanya ini ya, tetap harus ada pikiran dan perasaannya yang lebih kuat. Umpamanya mata melihat itu kan nggak bisa ditutup juga tetap mau ngelihat lagi gitu ya. Jadi artinya pikirannya begitu tetap matanya melihat sesuatu yang tidak patut dilihat, pikiran bilang, oh itu tidak patut dilihat, udahlah nggak usah dilihat, kan begitu ya. Umpamanya katakanlah ya, ada banyak orang suka kalau ke internet mencari yang pornografi dan lain-lain gitu ya. Kita kalau lihat aja yang porno, enggak lah, nanti membuat saya jadi pikiran melayang kemana-mana, menjadi begini, menjadi begitu. Nah, seperti itu. Jadi itulah awareness dan mindfulness yang saling mendukung ya. Jadi kalau kita aware, waspada, tentunya kita akan lebih mindful nantinya. Seperti itu. Jadi apa yang kita terima dari pintu masuknya itu 5 indera ini ya, yang akan masuk dan akan dikelola oleh indera dan perasaan kita itu, nah itu selalu diawasi ya. Kalau sampai nggak mau dilihat kan tutup mata terus kan susah kita ya. Tutup mata, pindahin fokusnya. Nah, itu bisa. Fokusnya jangan ke sana terus, ke objek yang tersebut. Pindahin fokusnya. Nah, sama, kalau kita melihat orang yang kita tidak suka, ya, udah tahu kita nggak suka nih. Makin kita liatin terus, ngapain gitu ya. Pindahin, cari ke yang kita suka. Kan gitu. Jadi jangan udah itu ngeliatin yang kita suka sambil melototin nih orang ya. Sekali-sekali gua tampol nih. Nah, itu bahasa anak muda yang ini kan preman-preman gua tampol nih. Sekali-sekali nih orang kayak begini nih ya. Gue nggak suka banget nih sama yang begini. Nah, itu kan. Jadi memelihara kebencian, memelihara ketidaksukaan, meracuni pikiran dan perasaannya. Sehingga saat itu dia tidak akan merasakan sukacita. Nah, itu. Kalau orang yang mindful, yang jelek ini, yang orang brengsek, ya nggak usah saya lihat. Saya nggak usah pedulikan. Kalau melihat dia, hati saya nggak enak, nggak nyaman. Rasa pikiran yang negatif muncul keluar, buat apa? Mendingan saya beralih. Ya, saya beralih aja. Melihat yang indah-indah. Nah, gitu loh. Melihat orang yang kita suka aja deh. Yang nggak suka, lewatkan saja. Skip, skip. Sama kalau kita buka channel TV kan begitu ya. Kalau udah buka channel yang nggak enak, ya kita lewatin dong. Ngapain udah nggak enak, kita buka sambil ngedumel. Apa ya ini TV ya? Ini TV brengsek kan ini. Udah begini masih dimasukin ini. Terus ngoceh. Nanti anak juga bingung, ini si papa. Udah dari tadi nggak suka ngoceh terus, pindahin aja channelnya. Kan remote-nya di tangan. Nah, kan gitu. Ya, remote-nya di tangan. Sama. Mindfulness, kita menguasai pikiran dan perasaan kita. Jangan biarkan dikotori oleh objek-objek yang masuk melalui indera kita dan kita diem aja gitu. Nah, itu ya, jadi bergeraklah, jadi menjadilah tuan rumah gitu ya. Jadi itu mindful kita. Jadi ini nggak bagus dan ini nggak baik ya, tanpa ada justifikasi menyalahkan. Kenapa sih lu di situ? Saya udah nggak suka sama kamu, pergi sana. Bukan begitu. Udah, saya nggak suka sama dia, saya nggak bisa lihat dia, udah saya lihat yang lain saja. Dengan demikian hati saya terpelihara baik, tetap sukacita melihat yang baik-baik. Nah, kan kira-kira begitu. Pendengaran juga begitu. Kalau ada dengar orang ngomongnya begini-begitu, udah mendingan dengerin lagu aja dah. Ya, dengan lagu siapa sih, Jennifer Lopez ke, ada apa namanya, siapa, Rod Stewart, aduh ini yang dulu punya ada jadinya ya. Yang baru-baru siapa sih gitu ya, ada penyanyi-penyanyi yang kondang yang baru. Nah, itulah Ayu Ting Ting, barangkali senangnya ya silahkan lah gitu kan. Saskia Gotik gitu. Boleh kan gitu. Cari yang kita suka. Demikian. Dan tapi suka pun juga jangan terlalu suka melekat sampai di sana sehingga saking sukanya sama yang ini, yang lain nggak suka, timbul benci lagi. Nggak mau gitu, jauh-jauh sana, jangan bawa sini. Wah, ya enggak juga. Oh, apa kamu sukanya? Oh, kamu sukanya jazz ya? Oh iya, saya sih nggak gitu suka jazz, tapi ya sekali-sekali oke juga saya dengerin. Oh, reggae, oh boleh gitu kan. Nah, jadi kuping kita biasakan, namanya cuma lagu, musik, suara aja, getaran suara masuk, resonansinya, vibrasinya sampai ke otak. Ya udah, diterima aja dengan sukacita. Jangan masuk ini
Apa sih? Udah malam begini setelnya dangdut lagi. Aduh, yang begini, aduh ini kampungan amat sih gini gitu. Nah, ngomel lagi ya. Kan susah kita. Makin ngomel kita makin nggak bisa tidur nanti. Apalagi tengah malam nanti ya. Ada anak-anak lagi sekarang lagi di bulan puasa ini anak-anak suka pukul-pukul gendang, musik nyanyi-nyanyi. Lalu kita terganggu nih. Aduh, gimana sih? Marah lagi ya. Marah-marah. Mau marahin yang di luar takut rumahnya ditimpukin. Akhirnya anak sama istri di rumah bisa dimarahin. Nah ini kan kacau. Ya itu kalau kita nggak aware, nggak mindful demikian. Kita marah sama yang di luar. Yang di luar sana kita nggak berani marahin karena takut eksesnya. Akhirnya kita jadi mongsang-mangsing. Mongsang-mangsing apa lagi mongsang-mangsing ya. Jadi apa sih bahasa orang Jakarta, orang Benteng gitu, mongsang-mangsing apa ya namanya ya. Jadi kayak orang gelisah gitu ya. Duduk nggak bisa, berdiri nggak senang gitu kan. Pokoknya maunya marah nih. Gara-gara yang di luar nih kurang ajar nih, tengah malam begini nggak pergi jauh-jauh, pas di depan rumah gua terus lagi suaranya gitu ya, manggil sahur katanya, waduh manggil sahur, pukul beduk, aduh katanya, mau marah bagaimana? Nah itu stres sendiri. Ngapain? Coba waktu itu tarik napas 1, keluar nafas, tarik napas lagi 2, keluarin nafas 3, keluarin nafas. Apalagi sambil di tempat tidur nih. Ya di tempat tidur kayak begitu, tarik keluar, tahu-tahu kita tidur. Yang berisik di luar itu yang berisik di luar sana, yang di dalam pikiran kita udah nggak berisik lagi. Nah jangan yang berisik itu dibawa ke dalam pikiran, berisik terus pikirannya sini, ini orang bocengli gimana, atau nggak bocengli, maksudnya nggak tahu aturan banget nih orang begini begitu, terus berkecamuk di dalam pikiran. Nah akhirnya kita nggak bisa tidur. Di sana yang lagi mukul tambur mah asik, seru. Saya juga dulu begitu waktu masih anak-anak tuh ya, ikut-ikut teman-teman lagi sahur, begadang sampai pagi ya. Gitu teriak-teriak juga seru. Kita mah seru aja. Tinggal yang punya rumah pada pada nggak bisa tidur ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita belajar sama Siung Antoni, belajar sama Siung Hengki, sama Siung Agus ya, kita akan menjadi orang yang lebih stabil, steady. Tetap mana? Sana berisik. Ya, yang penting di sini nggak berisik. Tenang. Tarik nafas masuk, buang. Masuk, buang. Fokus hanya kepada nafas. Suara hanya suara. Itu tidak ada yang namanya berisik, tidak ada yang namanya mengganggu. Saya hanya mendengar suara. Suara apa? Ya suara tambur. Udah, jangan dibahas lagi. Suara saja. Biarkan itu berlalu. Saya kembali kepada nafas saya. Nah, demikian yang saya pahami. Ya. Sesi kita akan belajar sama Hengki, sama Agus, sama Antoni ya. Nah, 3 pakar-pakar meditasi yang luar biasa. Nah itu. Jadi demikian. Nah, sampai di sini ada mau merespon lagi? Belum kulit nih ya. Ini baru tadi apa? Mata, telinga, hidung dan mulut. Indah. Tinggal nanti kulit perasa. Gimana? Dari mata, telinga, hidung. Iya, dari mata turun ke hati saja. Semuanya nyambung ke indera keenam ya. Kepikiran, betul. Semuanya 5 indera nyambung ke pikiran tuh sih. Pikiran dan perasaan kita nyambung di situ. Ya, jadi makanya disebut 6 indera. Jadi 5 indera itu tambah 1 lagi 6. Kalau 5 indera itu aja ditutup diapain? Indera ke-6 bisa. Sece. Ya, kalau saya nggak punya mata, nggak bisa ngelihat, saya punya telinga mendengar. Saya nggak punya telinga mendengar, saya punya hidung yang mencium. Tetap aja bisa membuat bergejolak. Karena ada pikiran. Nah, kalau pikirannya nggak ada, itu yang pikirannya nggak ada itu tuh yang suka di jalanan nyengir sendiri gitu kan. Indranya semua berfungsi, tapi pikirannya nggak gitu berfungsi atau koslet gitu ya kan. Nah itu jadi ketawa-ketawa sendiri, nyengir-nyengir, jalan sini, jalan sono, ya pakai baju Jadi nggak di pakai baju sini dia juga kita nggak tahu. belajar sebenarnya mengendalikan kelima indera ini dengan indera keenam ya. Ya, jadi sebetulnya bukan mengendalikan indranya ya, Sece ya. Apa yang masuk. Jadi masuk dari indra itu umpamanya ya, sekarang umpamanya kita keluar nih, ya, mencium bebauan. Kan kita mau tutupin hidung ya tetap udah kecium juga. Nah, itu nggak. Jadi nggak mau dikontrol ditutupin terus kita nggak napas susah.
Jadi yang kita kontrol adalah begitu ada bau yang masuk, kita muncul rasa tidak suka atau muncul rasa suka, langsung stabilisasi ya, buat stabil oleh pikiran dan perasaan. Oh, ini hanya bau, itu aja, nggak apa-apa, sebentar juga berlalu, kan gitu. Jadi kalau ada orang kan, aduh, bau apa sih begini? Ini. Tadi ini semprot minyak obat nyamuk di ruangan AC begini, jadi sampai sekarang baunya nggak hilang-hilang, udah gila nih, ini ngomel terus. Nah, tapi kalau kita bilang, oh ini bau obat nyamuk tadi, oh ya udah, ya saya keluar sebentar, ini biarkan aja dulu. Itu kan aman gitu. Jadi amarahnya nggak bergejolak gitu. Ini yang disebut kita menjadi lebih aware dan mindful. Ya begitu sih. Jadi saya nggak tahu nih kalau soal itu kendalinya. Kalau menurut saya bukan indranya yang indra juga bisa dikendalikan, tetapi tidak bisa 100% dikendalikan karena indra itu kan terbuka, open terus nih. Mata kita open terus kecuali kita lagi tidur, ya. Saat kita terjaga, indra kita terjaga juga namanya. Nah, itu kan terjaga, indra kita terjaga, berjaga. Artinya berjaga itu berarti dia terus open. Dia akan menyerap semua yang didengar, semua yang itu. Tapi perasaan kita, pikiran kita hanya akan memilih yang kita mau kita dengar. Betul kan? Telinga kita sebetulnya mendengar loh suara alam ini. Tetapi yang kita dengar apa nih? Kadang-kadang kita dengarnya, oh suara jangkrik, apalagi udah kenal suara jangkrik. Kalau yang itu suara apa yang kruk-kruk, ada lagi dia tertarik sama suara yang dia nggak kenal. Suara apa yang itu? Kumbang bukan, capung bukan, kunang-kunang bukan. Nah itu. Jadi kita selalu akan melihat pada apa yang kita tertarik. Padahal yang kita lihat begitu banyak. Kalau kita melihat umpamanya, nah kayak di depan saya ini ada lemari buku, begitu banyak umpamanya ya. Nah, saya lihat, begitu lihat, set mata saya ke buku itu ya tentang karma. Kan begitu. Jadi ketertarikan kita selalu itu udah sebetulnya tanpa sadar. Nah, dari alam bawah sadar, karena kesukaan kita kepada apa, kita akan melihatnya apa. Begitu melihat satu taman bunga, kalau kita sukanya mawar, kita nyari. Ada mawarnya nggak di sini ya? Tuh, kan begitu. Kita selalu mencari apa yang kita suka. Demikian ya. Jadi indera itu terjaga dan nanti waktu masuk informasinya ke dalam apa ya kita bilang ya itu ya namanya masuk begitu sentuhan indera dengan objek lalu dia informasinya masuk ke pikiran dan perasaan. Nah, disinilah kita mengolahnya agar ini tidak menjadi racun bagi batin kita. Ya, jadi bau apapun tidak meracuni kita, wangi apapun tidak meracuni kita. Jangan mencium yang harum langsung diikutin terus yang harum. Kemana nih? Repot nih ya. Aduh, mencium, wangi amat nih, wanginya, aduh, seksi, diikutin terus. Nah repot dah ya. Kan begitu kira-kira. Jadi demikian saja. Nanti boleh juga yang lain ya. Saya kalau untuk apakah kita mampu mengendalikan panca indera kita, saya rasa bisa kita kendalikan, tapi ada batasan-batasannya juga. Seperti itu. Iya, jadi indera kita sebenarnya netral ya. Netral, betul. Dia netral. Dia hanya akan menyerap terus. Kayak kamera yang terbuka tuh ya, open ya. Dia terus, kamera itu terbuka kayak CCTV. Kayak CCTV itu. Terus dia begitu. Nah, tinggal kita nanti sukanya yang mana gitu kan. Baru kita zoom. Kita zoom, namanya kita zoom. Shoot. Ini yang suka. Ini yang kita nggak suka, singkirin. Kan begitu. Cung, Jadi ada dalam dari Susia Agustina. Bun Agustina. Nah, ini Bun Agustina kan sering banyak mendengar celotehan di samping kiri, samping kanan. Kalau dia bisa tenang, stabil, dia, luar biasa itu. Tenang, senyum aja. Tidak Ada di terganggu. chatting, Susyung? Hah? Ada di chatting. Oh, ada di chatting ya, di chat nih. Oh iya. Bun Agustina kenapa nggak pakai ngomong aja ya, pakai chatting ya. Nah, oke, saya Lagi di bacain. luar dia. Sebenarnya panca indera itu semuanya berhubungan ya, Susyung. Ya, saya bacain dulu, nggak apa-apa, Suci. Suci lagi di luar ya. Oke. Ya, saya bacain. Sebenarnya panca indera itu semuanya berhubungan ya, Susyung. Dari mata melihat ada keinginan. Lalu setelah ada keinginan pengen memegang. Lalu setelah memegang pengen mencoba. Tapi semua berbalik lagi kepada pikiran lagi ya. Betul ya. Jadi udah melihat pengen atau melihat nggak kepengen. Kan selalu dua arah ya.
bukan satu arah. Ada melihat netral. Nah, ada yang ketiga melihat netral. Oh, lihat ya udah, lihat aja. Oh itu, ya udah. Ya kalau yang satu kepengen, yang satu menolak. Apaan tuh? Kayak begitu aja. Nah, bagus lu ini. Yang satu tenang, nggak ada apa-apanya. Gitu kan. Wow, stabil, luar biasa. Jadi yang itu kepengen megang, kepengen mencoba, yang satu kepengen jauh-jauhin, yang satu santai aja. Nah, jadi yang santainya dibilang, lu cuek amat sih. Bukan cuek sebetulnya. Ada orang cuek yang nggak tahu apa-apa, itu dia cuek mungkin ya. Tapi ini dia tahu, tapi dia tidak terganggu pikirannya. Tidak mudah terprovokasi disebutnya. Ya, terprovokasi. Karena benda-benda yang ada di luar itu, objek-objek itu seringkali memprovokasi kita sebetulnya. Padahal mereka diam ya, tetapi seakan-akan memprovokasi. Karena warnanya yang begitu mencolok mata, membuat kita suka, karena wanginya begitu harum, membuat kita suka, atau warnanya membuat kita kelilipan, mata kita pedih melihat warna kayak begitu, nggak suka, ya kan? Atau harumnya kita nggak suka, nih jadi bau. Kalau yang suka duren bilang harum, yang nggak suka duren bilang bau. Tapi kalau yang netral, itu mah biasa saja. All is well. Semua baik-baik aja. Nah itu kan hebat ya kalau kayak begitu. Oh biasa saja. Bukan dia nggak tahu ini harumnya durian, tahu. Ya, tetapi dia tidak merasa harus senang banget. Bau durian. Seci asin bau durian lu. Aduh. Begitu ada lagi. Seci asin cuman baunya doang, yang dibawa ke sini duriannya kagak, katanya. Ngoceh deh dia. Seci asin habis makan durian di mana nih, katanya bawa baunya doang ke sini, kagak bawa duriannya. Waduh, dikomelin deh. Kira-kira kayak begitu ya. Ada yang mau respon atau ini jangan diem aja dong. Seci Gunawati gimana nih? Kok tadi ngomong soal anak terus diem nih? Ini lagi bingung, Sil. Tadi ya, kan katanya 5 indera kalau akan merespon terhadap satu objek, ya. Tapi kalau kita tadi kan Sesu bilang kita diam-diam aja, nggak ada yang inilah dari mata apa biasa-biasa aja gitu. Ya, tenang-tenang aja gitu, nggak ada yang nggak timbul gejolak gitu dari 5 indera itu, Siung. Tapi kenapa ya kalau banyak orang yang kalau tidur dia tuh nggak pikirin apa-apa gitu, kenapa nggak bisa tidur begitu 1 jam atau 1,5 jam berguling kiri guling kanan baru tidur. Nah itu apanya tuh Siung jadinya yang ini ya, yang jalan pikirannya nggak mikirin apa-apa, tapi katanya harus pikirannya coba nggak mikirin apa-apa. Emang itu yang suka gulang-guling itu Seci sendiri ya? Iya. Iya Siung, tapi ternyata ada juga orang yang seperti saya gitu Siung. Saya pikir kan saya dari muda begitu, sampai tua juga begitu Siung. Jadi kalau pergi kemana-mana nih, kayak kemarin nginep gitu 1 malam, pasti nggak bisa tidur, nanti malam keduanya baru bisa gitu. Nah itu ada yang ngajarin meditasi, ya mungkin meditasi saya salah kali ya, makanya saya mohon para pakar ya, nanti mudah-mudahan saya dari minggu ke minggu, setiap minggu saya bisa ngikutin. Meditasi harusnya meditabo. Iya Ce, ada yang sampai mantu gini, mama meditabo, udah ngitung 1 sampai 100 udah. Terus yang dipikirin juga nggak ada, mau mikirin apa gitu kan. Tapi kenapa apa gimana? Mungkin salah kali ya. Tadi tuh pertama dibimbing sama Seceh Wileng tuh terasa enak. Mungkin malam ini saya mau coba tuh Seceh yang bagus. In out. Mungkin salah kali saya ya, Seceh Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, salah. Jadi kalau kita mendengar Sesyung Hengki kalau ngomong, sebetulnya proses meditasi itu bukan salah, barangkali itu proses juga. Jadi proses kita mengalami dan
yang itu mungkin belum cocok aja. Jadi kalau Sece Gunawati ya mungkin ya meditasi bobo sambil tiduran sambil menghitung napas masuk, napas keluar 1, masuk keluar 2, atau masuk 1 keluar 2 juga boleh juga ya Sece Healing ya begitu ya. Iya. Boleh juga. Jadi tergantung intinya sebetulnya adalah kita fokus kepada nafas masuk dan keluar, dihitung. Hitung itu supaya kita tetap fokus kepada nafas. Karena kalau kita nggak pakai hitung nih, Malah Siung, kalau menurut saya malah jadi kagak bisa tidur. Karena kan saya lagi nyatin loh. Ini pikiran nih, Sece. Ini pikiran namanya. Sece udah coba belum? Sece udah coba belum? Belum. Tadi kan sudah dibimbing Sece bilang tuh. Oh iya Siung. Ya. Jadi tadi ngantuk ya, Ce? Justru enggak, Ce. Justru saya pikir gini, saya mau coba nanti tidur seperti yang Sece arahkan tadi, tapi kok tadi saya malah fokus ya ke napas masuk, napas keluar, Ce. Nanti malam saya malah nggak bisa tidur. Karena saya pikir kan saya pikirin napas masuk, napas keluar. Sebenarnya itu bikin kita rileks. Itu Ce ya, bikin rileks. Cuman kalau udah rileks, jadi bisa ngantuk. Oh gitu Ce, iya. Mungkin tadi nggak gitu lama sih kali ya Ce ya, jadi seger ya Ce ya. Ya betul. Kalau lamaan Sece tidur tadi itu. Bisa jadi sih. Jadi gini ya, Sece Gunawati ya, mohon maaf ya, saya tadi mendengarkan kata-kata Sece aja. Sece dikit-dikit ngomong, saya pikir. Jadi Sece ini orang yang senang berpikir, ya. Jadi belum melakukan udah pikirannya dulu main. Nah, itu kalau kita belajar awareness, mindfulness, ya, pikirannya bukannya belum apa-apa udah mikir bercabang-cabang banyak. Ya jadi seperti langsung pikiran dari satu, pikiran jadi banyak. Nah itu dia yang pikirannya rame, mainnya full. Nah, bukannya mindful, tapi mainnya full. Banyak, rame. Ya. Jadi ada orang bilang dia bisa merasa sepi. Ya, bukan biasa sepi, dia akan tenang, hening di tengah keramaian. Begitu rame, dia hening, tenang. Ada juga orang rame di tengah keheningan. Artinya apa? Di tengah hutan yang sepi, tapi dia tetap rame. Apa ramenya? Mainnya full. Mainnya full, banyak. Kadang-kadang ada kita itu karena mungkin belum nggak merasa ataupun nggak mampu mendeteksi atau belum terdeteksi oleh kita nggak tahu bahwa kita sedang mikir apa gitu. Nggak tahu, gue nggak mikir apa-apa. Pokoknya gue nggak bisa tidur aja, perasaan nggak enak gini gitu. Nah gitu. Saya juga pernah loh, pernah. Jadi nggak tahu kenapa ya. Tapi sebetulnya setelah belakangan lagi saya tahu ada hal-hal yang belum selesai dikerjakan, ya, ada deadline yang belum kita selesaikan, ada janji-janji yang belum terpenuhi. Nah itu sebetulnya ada di dalam alam bawah sadar kita dan secara nggak sadar, nah namanya nggak sadar nih, nggak sadar kita menjadi sulit tidur. Nah maka itu cobalah ya, jadi jangan mikir dulu, wah nanti kalau begitu mas saya makin tambah nggak bisa tidur dong. Sama nih kayak ngitung kambing, udah ngitung kambing 1.000 bingung kambingnya mau diapain. Nah ya kan begitu, mikir lagi jadi, nah itu dia pikirannya nggak habis-habis. Ya, ada orang kan selalu ngitung kambing, udah saya hitung sampai 1.000, oh nggak tidur, enggak. Kenapa begitu? Udah sampai 1.000, saya mikir lagi dok, katanya, ini kambing mau diapain ya? Udah 1.000 kan banyak nih saya. Jadi dia mikir lagi, jadi dia merasa punya kambing jadinya. Padahal itu ngitung, maksudnya ngitung fokus pada hitungan doang. Ya, jadi seperti itu, memang demikian. Dan Sece Gunawati tadi mengatakan bahwa 5 indera kita tadi gimana objeknya apa ya? Jadi seakan-akan objeknya satu ya, padahal enggak. 5 indera 5 objek. Jadi mata kita objeknya ya materi yang terlihat. Jadi mata kita objeknya bukannya suara. Yang objeknya suara ya indera telinga. Yang dapat dirasakan ya indera dari perasa pengecap dari lidah. Yang dapat dicium, telinga nggak bisa mencium, mata nggak bisa mencium, ya hidung yang mencium bau harum, kan gitu. Dan kulit kita itu merasakan panas dan dingin. Ya, kita sering menolak panas, menolak dingin.
kalau ada di saat dingin, kita menolak dingin, kita akan bertambah dingin. Di saat panas, kita menolak panas, kita akan bertambah panas. Demikian yang saya dapat pahami ya dari guru-guru kita yang ini. Kenapa? Karena begitu kita menolak, kita akan merasa penderitaan muncul itu bahwa dingin. Aduh, dingin banget sih. Aduh, kurang ajar nih. Ini gara-gara saya nggak pakai jaket nih. Atau panas banget sih ini. Aduh, tempat kayak begini bikin panas. Mana saya nggak bawa sunblock lagi. Waduh, ini bisa kena kanker kulit nih. Waduh, ini begini baju gua basah lagi, nggak bawa baju lagi. Nah, tuh pikiran dan perasaan berkecamuk. Karena apa? Karena kulit kita begitu merasakan rasa panas atau rasa dingin, terus kita menjadi risau. Ketika kita menjadi risau, kita galau. Nah, itu kita kewaspadaannya menjadi apa namanya? Ya malah mengarah kepada yang negatif gitu ya. Wah, itu kita kadang-kadang merasa ini saya jadi waspada dong. Kenapa? Karena saking panas begini saya jadi mikir harus sediain ini, sediain itu, ya. Nah, itu merasa seakan-akan dia menjadi bertambah waspada. Tapi sebetulnya dia menambah kerisauan. Ya, karena kita bisa lihat orang-orang di sekeliling kita. Kecuali kita di situ memang semua orang juga semua pada nggak tahan dan pakai apa gitu ya. Kalau semua orang bisa, ya banyak orang bisa bertahan pada panas yang sekian, seyogianya kita juga bisa, kecuali kita memang memiliki kelainan-kelainan. Nah itu ya, kecuali ada kecualinya. Kalau kita memiliki kelainan dan tidak tahan panas, tidak tahan dingin, itu bisa demikian ya. Jadi tapi juga tentunya dengan satu kewaspadaan kita mencarinya bukan dengan kepanikan, tetapi ya dengan tetap tenang. Saya mencari inilah pelindung, beli payung dulu lah. Ya, kulit saya ini memang sangat sensitif, alergi terhadap panas matahari dan apa gitu ya, dia beli payung. Udah begitu. Seperti itu. Jadi bukannya marah-marah kepada panas matahari. Ini matahari kurang beres nih. Mestinya kan nggak panas begini, ini kenapa jadi panas begini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Sisung Secie dan demikian yang saya pahami. Tentunya yang saya pahami ini bukan yang sudah sempurna sedemikian ya, bukan ya. Masih banyak yang bisa dibicarakan, didiskusikan ya. Ada banyak pandangan-pandangan, persepsi-persepsi. Karena kan kemampuan saya juga terbatas, jadi nggak bisa secara meluas lagi. Nah, itulah butuhnya Sisung Secie yang bertanya atau juga melakukan sharing. Nah, demikian ya. Jadi dengan bertanya, oh iya, saya mungkin bisa menjawab, atau Ibu Hueleng menjawab, atau Ibu Ria menjawab, atau Ibu Bernadette atau Ibu Kun Agustina menjawab, atau Sesung Budi Wongso menjawab, Sesung Adi menjawab, bisa kan? Seperti itu ya. Jadi kita ini kan interaktif, belajar bersama lah, kira-kira demikian. Ada yang mau merespon dan mau memberikan masukan? Silahkan. Ibu Lisna, ayo. Ibu Lisna. Ya, kan. Ya. Ya, selamat malam Bu Wileng. Nah, Ibu Lisnawati, malam. Jadi conclusion-nya pikiran kita ini harus berada di tengah-tengah ya. Jadi maksudnya tidak terlalu ke kanan yang positif atau ke kiri. Jadi dia harus stable gitu. Jadi tidak terlalu gitu. Sehingga kita mindfulness. Jadi nggak terlalu pro ke kanan, terlalu bilang sesuatu itu yang wangi sekali atau itu jelek sekali. Jadi berarti pikiran kita tuh harus berada di tengah-tengah saja ya. Ke kanan, tidak pro ke kiri, jadinya gitu maksudnya. Ya, ini jadi kayak ini nih, kayak politik nih. Ya, kanan dan kiri. Ya, oke. Nah ini saya mohon maaf dulu nih. Mungkin Ibu Hueleng deh yang lebih bisa nangkep nih. Jadi saya juga lagi bingung nih. Iya, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Jadi nggak kemana-mana, di tengah-tengah. Tapi sebetulnya netral ya, jadi netral. Bisa juga tuh masuk netral ya, pada ke netral.
netral. Tapi artinya sebetulnya esensinya sih yang intinya adalah tidak mudah terprovokasi, begitu loh. Tidak mudah terprovokasi. Jadi kalau kita mencium sesuatu atau mendengar sesuatu, kata-kata, tidak cepat nasping gitu, panas kuping katanya ya kan, atau Nasdem, bukan itu partai ya, panas dalam, nggak cepat panas gitu loh artinya. Ya jadi mendengar sesuatu, oh iya gitu loh. Kayaknya respon kita tuh stabil gitu ya, nggak cepat apa, kenapa begitu? Wah itu, nah jadi itu kan sebetulnya kalau kita cepat merespon dengan emosi, kita tuh cenderung nanti akan mudah mendapatkan penyakit ya seperti darah tinggi, seperti apa mungkin penyakit-penyakit yang lain deh ya, mungkin liver dan lain-lain saya nggak tahu deh. Tuh, tapi ada hubungannya memang penyakit itu dengan cara kita berpikir, cara kita bersikap. Orang yang marah-marah terus setiap hari itu pasti mudah terkena penyakit. Seperti itu ya, Ibu Lisna yang saya pahami ya. Jadi Seceh Wileng atau Ibu Wileng barangkali mau memberikan ininya. Iya, terima kasih Sosial Maklai, Bu Lisna. Jadi kalau saya lihat bahwa pikiran dan juga kita kan punya perasaan ya. Jadi mungkin yang dimaksud dengan Bu Lisna adalah tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu kanan, artinya itu tidak terlalu sedih atau susah, tidak terlalu gembira. Iya. Ya, jadi kira-kira maksudnya seperti itu ya. Jadi ini menyangkut, jadi pikiran yang jernih itu membuat batin kita itu lega, membuat batin kita itu tenang. Jadi pikiran yang jernih itu membuat bahwa batin kita itu seimbang. Yang mungkin dalam istilah Buddhisnya itu adalah UPK ya. Jadi yang kita harus jaga adalah kita tidak terlalu senang, tidak terlalu juga tidak senang. Karena yang senang itu semua akan berlalu, yang tidak senang, tidak menyenangkan pun itu semua akan berlalu. Nah, dengan pikiran semacam ini, maka kita bisa jauh dari penderitaan. Karena kalau kita terlalu senang, begitu yang menyenangkan itu berlalu, kita jadi nggak senang. Tapi sebaliknya, kalau kita ada yang tidak kita senangi, kita juga biarkan saja gitu loh. Karena nanti juga akan lewat juga. Gitu. Mungkin yang dimaksud dengan Bu Lisna begitu ya? Iya. Ya benar. Ya, benar ya. Jadi ada memang pikiran, ada perasaan. Nah, pikiran itu sebenarnya bukannya mungkin terlalu positif atau terlalu negatif, tapi pikiran itu, bagaimana pikiran itu bisa jernih melihat sesuatu, oh yang bau ya bau, yang nggak enak ya nggak enak, gitu loh. Ya, jadi Ya. memang ketika kita mendapatkan sesuatu ya, kita bisa menggunakan sesuatu lalu sesuatu yang barangkali materi uang gitu ya, punya uang banyak, dapat uang banyak, digunakan beli ini beli itu, euforia, senang ya, beli tas Hermes lah, Prada lah gitu ya, jangan ke sana, tahu-tahu begitu ada kasus muncul, nah ternyata uang-uangnya itu dari hasil ini ketahuan, nah itu dia akan lebih menderita dibanding sebelum dia dapat itu. Iya kan? Jadi hati-hati. Jadi kalau waktu itu dia dapat juga dia tenang-tenang, dia tidak terlalu tidak terlalu melampiaskan nafsu keinginannya karena euforianya, mungkin dia ketika ini juga menjadi tenang-tenang aja karena dia menggunakan uangnya untuk pada tempatnya yang tidak terlalu tidak terlalu mengumbar dia punya nafsu keinginan.
Atau kalau datang kesedihan juga, wah sedih sampai bagaimana sampai terus berlarut-larut, nah, itu kan juga merusak dirinya. Jadi artinya kalau orang yang mindful, yang aware, dia waspada. Waspada itu adalah waspada akan gerak hati dan pikirannya. Jadi kewaspadaan kita itu selalu menjaga hati dan pikiran kita jangan terlalu bergejolak gitu ya. Mungkin kalau kalau kayak apa sih ada meter itu ya, kalau gejolaknya terlalu tinggi bisa putus kali gitu ya. Jadi artinya gejolak itu kita bikin dia ada gejolak, kita amati, kita nikmati menjadi satu alunan, tidak tidak terlalu kaget gitu ya. Jadi sedikit-sedikit euforia berlebihan. Begitu sedikit-sedikit, aduh sedihnya berlarut-larut. Jadi orang yang gampang terbawa perasaan itu orang yang on off-nya cepat itu ya, wah itu seringkali kalau udah lagi menderita itu betul-betul menyedihkan dah gitu ya. Tapi kalau lagi senang, dia senangnya nggak tahu kayak apa dah gitu. Ada yang begitu. Jadi kalau kita yang lebih stabil, artinya, oh senang ya senang, ya dapat duit senang, naik gaji, naik jabatan ya senang, punya cucu senang, punya istri ya senang, punya anak ya senang kan gitu. Tapi bukan sesuatu yang harus sampai wah gimana gitu ya. Ya biasa aja, senangnya ya senang, dinikmati aja ya, sukacita dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik itu aja sih. Jadi kalau ada sesuatu kita benda-benda kita rusak atau kehilangan ya itu karena memang kita paham bahwa segala sesuatu di dunia ini ada umurnya ya, ada lifetime-nya, nggak mungkin selamanya dia bisa jadi kita gunakan, nggak mungkin selamanya dia jadi milik kita. Ini ketika dia benar-benar hilang, kita sedihnya sebentar aja kehilangannya. Setelah itu kita akan kembali kepada sedia kala. Kita masih punya kehidupan. Kita masih punya hal-hal yang harus kita lakukan. Bukannya terus bermuram durja. Mengapa dia meninggalkanku sehingga aku harus begini, harus begitu. Terus kalau terus begitu, akhirnya merusak diri. Akhirnya kita tidak berterima kasih kepada jasmani kita. Dan menurut meditasinya Sesung Antoni, kita harus menyayangi tubuh kita, menyayangi organ-organ tubuh kita, jasmani kita. Karena di dalam kehidupan kita yang sekarang inilah jasmani kita ini begitu bermanfaat bagi kita. Ya, sehingga kita bisa pergi ke sana ke sini, kita bisa menikmati kehidupan, menikmati berteman, menikmati pemandangan. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Begitu. Kira-kira begitu juga ya, Ibu Lisna, ya, pertanyaan Jadi bagus. Semoga kalau saya simpulkan ya, mungkin awalnya kita berlatih untuk membawa pikiran kita ke arah yang positif, Ya. mengurangi yang negatif. Tapi nanti pelan-pelan mungkin kita masuk ke dalam pikiran yang bijaksana ya. Jadi dengan begitu dari pikiran tadi, begitu pikiran kita sudah mengarah ke positif, lalu kemudian meningkat lebih lanjut menjadi lebih bijaksana, ya, maka kita bisa menjadi jernih. Nah, pikiran yang jernih itu akan membawa banyak ke arah ketenangan batin kita ya. Akan membawa perasaan yang lega. Nah, untuk itu seperti yang kemarin minggu lalu Susyung Hengki ajarkan kita, bahwa kita harus pertama menentukan dulu apa yang kita inginkan. Gitu. Kalau saya suka berpikir, oh ya, yang kita inginkan adalah suatu perasaan yang damai, suatu perasaan yang lega. Lah, itu satu hal yang menurut saya di atas segala-galanya. Nanti dengan kita menanamkan di dalam conscious dan unconscious kita
yang seperti itu. Nanti segala sesuatu akan menuntun kita seperti itu. Jadi pikiran kita pun akan membimbing kita ke arah yang menghasilkan perasaan yang damai, perasaan yang tenang, yang lega gitu loh. Nah, Nah, itu dia. itu yang jadi kalau saya kombinasikan ya apa yang diajarkan oleh Susyung Hengki. Jadi dari semua itu nanti begitu kita dari perasaan terus oh ya pikiran kita akan menuntun kita ke arah perasaan yang lega dan indera kita akan menuntun kita untuk menyerap hal-hal yang bijaksana. Gitu. Jadi arahnya semua nanti akan menuju ke sana gitu loh. Karena apapun juga, pencapaian apapun juga, kalau tidak membuat perasaan kita tenang, hati kita lega, saya kira lebih banyak penderitaan. Tapi kalau kita memang segala sesuatu, kan hidup ini semua sangat banyak variasinya ya. Ada naik, ada turun, ada sukses, ada gagal, dan sebagainya. Tapi bagaimana semuanya itu bisa kita lihat pertama itu sebagai positif, ya, karena itu adalah variasi dari yang memperkaya kehidupan kita, pengalaman kita, kematangan kita gitu. Dan bagaimana itu bisa akhirnya berujung pada satu perasaan yang lega, itu saya pikir itu yang paling penting ya. Ya, itulah dia namanya kita melakukan satu apa ya, kita bilang perbaikan-perbaikan di dalam diri. Tadi kan menuntun kita menjadi damai. Damai itu bukannya kita menuntut lingkungan semua harus damai, baru hati saya damai. Bukan. Tapi damai, damai dulu di hati. Makanya ada ucapan damai di hati, baru damai di bumi. Ya, bukannya harus damai di bumi dulu baru damai di hati saya, bukan begitu. Damai di hati, damai di bumi. Artinya kalau semua orang hatinya damai, bumi itu akan menjadi damai. Tapi kalau bumi itu damai, kalau hati kita nggak damai, kita juga tetap nggak damai. Walaupun semua lingkungannya sudah kondusif, lingkungannya sudah baik, tapi pikiran kita masih mikirin soal apa kebencian kita sama si A si B, tentang si A si B yang kagak pernah mau bantu gue nih, nah gitu. Atau si A si B yang selalu apa namanya nyusahin gue nih gitu. Itu selalu itu hati kita nggak damai jadinya. Maka itu disebutkan bahwa ada orang-orang yang di tengah keheningan pun batinnya tetap ramai, mindful, full penuh. Bukan mindful yang katanya pikirannya apa jadi mindfulness berkesadaran itu bukan jadinya. Seperti itu. Jadi bolak-balik yang dilatih adalah pikiran dan perasaan kita. Jadi pikiran dan perasaan kita ketika merespon segala macam objek, ya. Jadi setiap indera kita bertemu dengan objeknya, mata bertemu dengan objek yang dilihat, telinga bertemu dengan objek yang didengar, hidung bertemu dengan objek yang diciumnya, perasa yang dengan objek yang dirasakannya, dan semua itu kalau kita bisa meresponnya dengan tenang, stabil, bahwa segala sesuatu itu memang demikian, ya, dan tidak kalau terjadi sesuatu bukannya kalau kita memang tidak mampu mengendalikan kejadian itu, kita nggak usah apa, jangan sampai risau galau gimana ya, terima kan kita nggak mampu mengendalikan, kecuali kita mampu. Umpamanya kalau saya punya perusahaan, ya ada apa namanya karyawan kita yang apa kerjanya nggak bagus ini itu, kita mampu kendalikan. Kita kendalikan dia, kita berikan bimbingan, kita berikan training, kita berikan SP segala, kalau nggak mampu lagi diberhentikan kita bisa. Tapi kalau yang di luar sana yang apa umpamanya tukang parkir yang tidak beres, kita nggak bisa kendalikan dia kan, kita ngotot-ngotot marah-marah dia bisa pukul kita. Nah ya, atau polisi yang nggak bisa ngatur lalu lintas, katanya ada polisi di situ juga percuma. Nah itu kita nggak bisa kendalikan mereka. Ya, apalagi barangkali juga atau hujan
panas sekian, kita nggak bisa kendalikan. Kita macet, kita nggak bisa kendalikan. Udah macet, ya terima nasib dong. Iya, kok mau terima nasib lah? Nggak mau terima nasib gimana? Marah-marah di tengah kemacetan. Apa gunanya saya marah-marah? Hanya memperluat pikiran saya, hanya tambah membuat kita galau. Tambah kita, aduh, janji gua gimana? Janji gua gimana? Nah, kalau yang positif, aduh, macet ya. Kira-kira macet berapa lama nih? Bisa 2 jam. Saya telepon klien saya, sorry, kira-kira saya mungkin akan sampai ke tempat kamu sekian lama. Nggak terduga nih, saya terjebak di dalam kemacetan. Itu kan yang penting, yang harusnya dilakukan. Bukannya, aduh nih macet gimana nih? Aduh, gua mau telepon klien nggak enak nih. Nanti ngomongin gua disangka gini, gua disangka gitu. Itu pikirannya banyak. Ya, Itu mau namanya telepon yang klien, controllable sama uncontrollable ya, Sus Yung. betul. Yang bisa kita kontrol itu apa? Nah, kita mesti paham loh. Yang uncontrollable itu apa? Kita mesti paham. Jangan yang Yang tidak bisa kita kontrol, uncontrollable kita mau kita kontrol. Nah, ini ngotot susah kan? gitu ya. Iya, betul, Suci. Nah, itu ya, controllable dan uncontrollable. Itu seringkali demikian. Jadi kalau perasaan dan pikiran kita bisa kita kontrol. Perasaan dan pikiran orang lain tidak bisa kita kontrol. Kita mana boleh bilang, lu nggak boleh marah, lu gini-gini. Ya, itu dia punya perasaan, dia pikiran, dia punya ini sikap yang dia mau marah gitu kan. Kita nggak bisa, kita cuma bisa diem dulu dengerin marah. Kenapa sih kamu marah? Begitu kita bisa ngomongnya gitu, bukan malah ngomelin kamu nggak boleh marah begini begitu gini gitu. Nah, gimana kita kan nggak bisa membuat dia itu. Nah, apalagi kalau penyebabnya kita, nah kita yang mesti apa ini dong, berbuat sesuatu yang membuat dia marah. Kalau gitu saya salah, saya minta maaf loh. Kayak gitu ya. Jadi bukan malah Yung, marah-marahin dia marah. Yung, ini ada yang chat nih. Oh, ada chat lagi ya? Iya, ya. Oh iya nih, saya nggak begitu perhatiin. Saking hotnya ini ya. Setuju katanya. Oh, jadi ini apa nih? Oh, Bernadette Sece jadi ketawa melulu. Coba ketawanya dikeluarin. Ini Gunawati sederhana and wajar-wajar aja ya. Ya, wajar-wajar ya. Wajar menurut kita segitu ya. Segitulah dulu ya. Nggak apa-apa. Kita kan berproses loh. Kita berproses loh. Bukannya kita dengar sekali langsung sudah harus bisa. Kalau nggak bisa, aduh, saya orangnya nggak bisa. Atau, ini ajarannya nggak benar. Masa begitu? Nah, jadi proses ya. Kita bertahap loh. Ada banyak tahapan-tahapan ya. Jadi, apa namanya, pelajaran ataupun pengetahuan yang seperti ini itu yang harus dipraktekkan betul-betul butuh waktu ya. Nggak bisa yang seperti kayak kita makan cabai pedas gila langsung kepedesan gitu kan. Nggak bisa nih ya. Jadi setuju Ibu dan semua klien kata si Bernadette ya, Ibu Bernadette ya. Sehat selalu ya Ibu Ber ya. Oke. Apa bawainnya ini seger gitu, jadinya ketawa mulu, senyum-senyum. Oh gitu. Oh ternyata saya bikin seger juga ya, lumayan lah kalau gitu. Ya isinya sih cuma sedikit nih, tapi bungkusnya yang bikin ketawa ya. Iya. Iya iya ya. Ada Kanan ya, terima kasih. Ya itu juga sebuah apa namanya apresiasi buat saya. Ya terima kasih, saya senang mendengarnya. Nah, jadi Ibu Bernadette sudah membuat saya senang loh, membuat orang lain senang juga sebuah sukacita. Dan saya kasih tahu supaya Ibu Ber juga sukacita. Nah, demikian. Itu juga salah satu dari awareness, mindfulness. Kalau orang memuji berarti dia kan sukacita. Saya harus merasakan sukacita. Dan saya kasih tahu bahwa pujiannya membuat saya sukacita. Oh, dia tambah sukacita lagi Ibu Ber. Nah, ini gini nih. Begitu ya Iya. Bu Ber ya? Betul ya? Ya, itulah Iya, jadi senyum-senyum yang ya, diomongin apa ya? betul. Iya. Ya, jadi Aduh. kalau sukacita kita beritakan, orang lain ikut sukacita itu baik. Jadi kalau kesedihan udah pendem sendiri, telan aja dah. Jangan diceritain. Nanti orang semua sedih semua. Jadi gimana, ya kan? Apalagi yang bakal membuat orang marah, nggak usah diceritain. Nanti kemarahan timbul di mana-mana, jadi kebakaran dong semua tuh ya. Kebakar hatinya gitu ya dengan amarah, api amarah. Jangan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak, itulah nggak usah diceritakan. Sama mereka para wartawan-wartawan itu ada kode etiknya. Hal-hal yang terlalu
vulgar, terlalu ini, terlalu itu, terlalu kejam, terlalu sadis, jangan ditampilkan katanya kan gitu. Tampilkan yang baik. Apalagi kalau wartawan seci, semua harus censan Megannya. Indah, ya, bajik, cen itu benar, bajik dan indah. Nah itu seperti itu. Jadi kalau yang meskipun benar kalau itu tidak mengandung kebajikan dan tidak mengandung keindahan, tidak ditayangkan. Ya seperti itu. Jadi ada orang ketabrak kereta sampai ususnya keluar terburai gitu ya. Itu kan kejadian benar, tapi itu nggak ditampilkan. Kalaupun sampai ditampilkan harus dikasih burem-burem gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi demikian juga kita ya. Jadi kalau ada menyerap segala sesuatu ya yang mana yang perlu kita follow up, yang mana yang kita perlu kesampingkan, lewatkan saja. Nah, itulah juga proses dari mindfulness kita, awareness kita. Jadi itu semuanya melalui pelatihan yang awalnya pelatihannya hanya kita fokus kepada nafas dulu. Nanti kalau kita sudah rajin meditasi dengan fokus ke nafas, nanti pada prosesnya Bapak Ibu siswa-siswi semua akan menemukan temuan-temuan. Ya, jadi kalau saya ngomong percuma lah, karena temuan setiap orang bisa berbeda. Ya, nanti ada temuan-temuan dan apa yang kita temukan itu akan membawakan kita kepada suatu peningkatan pemahaman yang menjadi lebih baik lagi. Itu. Jadi lakukanlah, just do it. Jadi kalau pikiran kan kalau nanti saya begini gimana? Kalau nanti saya begitu gimana? Itu pikiran. Itu dia pikiran bermain-main. Jangan kalau ada pikiran begitu udah nggak usah dipikir lagi, ya biarkan saja. Coba dulu. Yang paling penting coba dulu. I must try it gitu. Jadi kalau yang sadis-sadis kan orang bilang don't try this at home. Kalau yang ini you must try it at home. Ya gitu ya. Ya you must try it at home. Gitu kira-kira ya sampai di sini saya pikir ya ini. Nah barangkali ada yang mau itu lagi silahkan. Dari saya sudah cukup. Silahkan siswa-siswi Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersukacita berbagi. Ini ada selfie, barangkali selfie juga mau berbagi. Ya, Sesyong, malam. Ya, malam. Gimana? Tadi udah dengar-dengar ada komentar apa? Ya. Atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, ada pengalaman? Silahkan. Kalau misalkan saat kita ramai, saat sepi pun kita ramai, itu bagaimana ya Sesyongnya? Selalu ramai gitu otaknya. Cara mengurangi, maksudnya ya mungkin biar mindful itu bagaimana ya? Jangan terlalu pikir sana sini cabang-cabang gitu. Ya. Nah ya, ini pertanyaan bagus kan ya. Kalau pengalaman saya, karena saya belajar mindfulness juga, kembali ke nafas. Jadi ketika pikiran kita ramai, udah diam, tarik nafas, buang nafas. Pertama tarik dulu yang panjang ya, kayak orang narik nafas panjang gitu. Tarik 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Itu membuat kita udah menjadi lebih tenang berapa puluh persen. Yakin. Ketika kita galau, ketika kita ramai pikirannya banyak, ruwet, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Pertama-tama panjang dulu. Kalau udah 8 kali tarik nafas panjang, belum masih itu juga, tarik lagi, panjang lagi. Dan begitu agak tenang, terus nggak usah diatur, terus nafas, keluar, nafas masuk, sampai dia menjadi lebih stabil lagi. Dia akan menjadi lebih stabil, dan lebih stabil lagi. Demikian. Jadi, jangan pakai pikiran nih, coba ya kalau nanti begitu ada banyak itu, kenapa orang suka kalau lagi kesel, nah itu kenapa habis begitu dia rasanya enak, coba dah, kan orang tarik nafas panjang langsung, kayaknya enak loh, ya tarik lagi, tarik lagi, menjadi makin tenang, kan orang suka dikatakan kalau lagi marah, aduh tenang, nyebut. Nah itu kan juga sebetulnya seperti itu, menyebut nama Tuhannya umpamanya. Tarik nafas, ya. Buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Dia menjadi lebih tenang, stabil. Orang yang panik juga tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Itu
Itu kuncinya. Jadi kembali ke nafas. Demikian Suci Selfie. Semoga nanti kalau pas lagi ada kesempatan apa yang seperti itu dicoba. Kalau lagi panik apa lagi gimana ataupun lagi macet, lagi kesel, udah tarik nafas, bawa nafas. Nggak pakai merem mata juga nggak apa-apa. Ya, picing-picingkan sedikit matanya boleh, ya. Tapi tetap ke depan sambil tarik nafas, buang nafas. Kalau mobilnya diam juga boleh. Mobil berjalan juga sebetulnya pelan-pelan, ya, mengetahui ada nafas bagus juga, oke juga gitu. Saya udah pernah coba juga di mobil lagi jalan, ya, saya berkesadaran, lihat kaca depan, kiri, kanan, lihat depan, saya lihat pohon, semuanya saya amati yang di sekitar. Nah itu juga salah satu proses belajar, mengamati sekitar. Jadi kalau kita masuk ke suatu ruangan, mata kita menyapu, kayak mengcapture satu ruangan. Itu jadi mindful. Oh, di sebelah kiri ada pot pohon, di sebelah kanan ada speaker gitu ya. Nanti kalau ada orang, speaker jatuh, speaker yang mana? Gua nggak lihat itu speaker. Nah, itu berarti kan kita nggak mindful. Kira-kira itu juga ya, itu juga sebuah pembelajaran ya. Sebuah pembelajaran bahwa ketika kita memasuki sebuah tempat di mana itu kita aware ada apa aja di situ, ada siapa aja di situ gitu. Ya, jadi sehingga kita tidak nantinya melakukan hal-hal yang ada siapa di situ, tahu kita teriak-teriak, ASEAN lu mana sini, tahu di situ ada Ibu Sume gitu kan, waduh ini orang suci, ini teriak-teriak kok kayak begitu, nah gitu, karena kita nggak mindful, nggak mengetahui kondisi, nah gitu loh. Jadi mengetahui kondisi dengan siapa kita bicara itu juga mindful, mengetahui kondisi dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, itu akan membuat kita menjadi caranya berkomunikasi tentunya menjadi berbeda dong ya. Begitu. Seperti itu. Kira-kira demikian. Itu juga termasuk bagian-bagian daripada mindfulness, awareness. Begitu banyak sekali, luas sekali. Dan saya hanya berbicara dari perspektif yang cukup sempit lah ini ya kita bilang. Tapi nggak apa-apa kan kita semua lagi belajar ya. Maka itu prakteklah dan prakteklah. Nggak ada cara lain, praktek. Demikian. Karena kalau yang kita tahu hanya sebatas teori-teori dan nanti pikiran. Kalau saya begini kan nanti begitu. Kalau saya begitu nanti begini, begini. Udah coba belum? Belum. Nah, itu dia kalau belum coba, pikirannya kayak begitu. Tapi kalau udah dicoba, nanti lain lagi. Makanya cobalah. Durian itu kan begini, durian itu kan begitu. Jangan makan durian banyak-banyak lu nanti begini. Coba dulu. Udah pernah coba belum? Belum ya, coba dulu. Kopi itu pahit, nggak pakai gula pahit begini nih. Coba nggak? Udah coba. Coba berapa kali? Baru sekali. Nah, coba lagi. Karena dengan mengalami beberapa kali, semakin kita akan memiliki kekayaan dalam merasakan, melihat dan mengetahui sesuatu. Lebih kaya. Ya, lebih apa namanya? Lebih memiliki banyak variabel ya. Jadi seperti itu. Coba dulu. Saya baru-baru minum kopi tanpa gula juga, pahit banget. Kedua kali, ketiga kali coba. Lama-lama sekarang kalau kasih gula sedikit aja manis banget. Jadi, tapi tetap saya nggak anti manis, tetap aja kadang-kadang saya pesen kopi gula aren boleh. Kopi gula arennya di sini top loh, enak loh. Oh iya boleh kopi gula aren. Tapi kalau seduh kopi sendiri di rumah, saya seduh kopi tidak pakai gula. Demikian. Ya, itu juga termasuk satu melatih lidah saya menjadi lebih netral. Karena kalau lidah terlalu banyak makan manis, nanti banyak makan yang manis-manis, tidak manis lagi. Kurang terus manisnya. Nah, gitu. Mata kalau ngeliat yang manis-manis terus juga sama, nanti kepengen lihat yang lebih manis, yang lebih manis, yang lebih manis. Nggak ada habisnya, nggak ada puasnya gitu ya kan. Jadi udah, kalau kita udah bisa menyelami, melihat isi dalamnya semuanya manis. Ya, nasi aja manis loh. Coba makan nasi jangan dikasih apa-apa, dia nggak kasih bumbu apa-apa. Makan nasinya, gigit, dikunyah pelan-pelan akan terasa manisnya. Ya, coba. Orang bilang nasi kan nggak ada rasa, nggak dikasih bumbu, nggak kasih apa, nasi putih. Manis. Coba rasain. Ya, biasanya makan nasi nggak dirasain sih, makanya yang dirasain sayur-sayurnya, nasinya kesian loh, nggak dirasain. Coba rasain nasi, dimakan tanpa pakai apa-apa, rasanya ada apa? Manis. Oke, demikian dari saya. Oke, Susyung. Kanan, Susyung. Kanan semuanya, udah malam Iya. ini, udah ikut menyemarakkan pertemuan kita. Iya. Teman-teman, kita hari ini
lebih mendalami mengenai indera-indera kita, ya khususnya mengenai indera pikiran yang kaitannya tentu dengan pikiran yang tenang, membuat batin kita juga tenang ya. Dan bagaimana kelima indera kita ini bisa berfungsi secara maksimal di dalam kehidupan kita, tentunya dengan yang tadi Sejong Hoklai bilang ya, semua efek kepada indera keenam, dan indera keenam itu kaitannya juga dengan perasaan kita ya. Nah, demikian saya kira udah jam 20.45 ya. Terima kasih sekali lagi kepada Sejong Hoklai, juga Sejong Hema dan teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini. Nah, selamat malam, sampai jumpa minggu depan, selamat beristirahat. Bye-bye. Good night Malam. semuanya. Good Terima kasih night. semuanya. Sesyum Bye-bye. Hoklai, William Terima Seci, kasih. Hema Sesyum, dan Bye. Sesyum Seci Terima semua. kasih teman-teman Bye-bye. semua. Sanjung, Sanjung.